Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 4. Perkenalkan, saya Tika Pujana. Saya Gisa Lydia Zarahmi. Saya Rehan Iksan. Saya Afsal Hanum. Saya Trirawan. Saya Arifin. Saya Muhammad Idris Firman. Kami akan membuat video drama media ajak mengajar matematika. Let's go! Ini contoh soal pengaturan. X kuadrat dikurang 6 dikali X kuadrat dikurang 6 X tambah 8 sama dengan 0. X kuadrat dikali 8 sama dengan 8. Untuk mencari angka negatif 6 kita ambil dari faktoran 8, yaitu negatif 4 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 6. Lalu kita isi negatif 4 dan negatif 2 di dalam kurung ini. Lalu kita turunkan ke bawah. X dikurang 4 sama dengan 0, X dikurang 2 sama dengan 0. Karena hasilnya sama-sama negatif, jadi hasilnya adalah positif dan HP-nya adalah 2,4. Di sini saya akan menjelaskan rumus ABC. Di sini kita lihat contoh soalnya dulu. 4x kuadrat negatif 12x negatif 7 sama dengan 0. Nah, ini rumusnya negatif b plus minus akar dari b kuadrat negatif 4ac per 2a sama dengan, nah ini dimasukin negatif b jadi negatif 12. Dari sini plus minus akar dari b kuadratnya berapa, ini negatif 12 kuadrat negatif 4 kali a nya 4 c nya negatif 7 per 2 4 a nya 4 sama dengan 12 plus minus. Nah, di sini negatif 12 kuadrat itu hasilnya berapa? 144. Nah, ini dimasukin akar dari 144. Nah, ada plusnya. Ini min 4 kali 4 kali negatif 7. Hasilnya berapa? 112 per 8 sama dengan 12 plus minus akar dari 144 plus 112 itu hasilnya berapa? 256 berarti per 8 sama dengan 12 plus minus akar dari 256 itu berapa? 16 per 8. X nya ini diambil dari sini dulu, dari plus 12 plus 16 per 8. 12 plus 16 berapa? 28 per 8. Ini bisa dikecilin nggak? Bisa. Dibagi berapa? Dibagi 4. 28 bagi 4 7 8 bagi 4 2. Jadi 7 per 2. Nah, ini baru di sini masukin di negatif si x2 nya. Jadi x2 sama dengan 12 negatif 16 per 8. 12 negatif 16 sama dengan min 4 per 8. min negatif 4 per 8. Negatif 4 per 8 bisa dibagi nggak? Bisa. Dibagi berapa? 4. Negatif 4 dibagi 4 min 1 min 1. 8 dibagi 4 2. Jadi Nah, sama dengan min 1 per 2. Ini soal kuadrat sempurna. Soalnya ada x
pangkat X ditambah 8 bilangan 0. Nah, kalau itu tulis X kuadrat kurang 6 sama dengan 48 dengan tekanan di negatif 8. Nah, terus habis itu untuk di ruas ruangan ini tambah untuk mencari angka tambahnya dari angka ini 6 dibagi kuadrat, jadi negatif 3. Nah, kalau X ini faktoran dari X kuadrat kurang 6 tambah negatif 3 adalah X ini 3 kuadrat, yang buat kuadratnya. Terus taruh lagi yang dari sini saya turun ke bawah, negatif 8 ditambah 3 sama dengan 9. Terus negatif 8 sama 9 hasilnya 1. Terus di bawahnya lagi X dikurang 3. Untuk mencari akar ini kita harus hilangin dari kuadratnya. Jadi bagian dari angka kuadrat itu jadinya akar. Dari 1 jadi angka 1. Terus di bawahnya ada X dikurang 3. Hasilnya dari angka 1 jadi plus minus 1. Terus dari X-nya kita tambahkan lagi plus minus 1 ditambah 3. X yang pertama dari sini langsung aja kita ambil positifnya yaitu 1. Dari sini 1 tambah 3 hasilnya 4. Nah, lanjut ke X yang 2. Ini 1 ditambah 3 hasilnya 2 sama dengan 2. Oke, itu caranya ya. Kalau aku misalnya yang tentang kongruen dan kesebangunan. Pertama tentang kongruen. Syarat kongruen itu ada dua aja. Jadi sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Kalau sisi berarti harus sama panjang. Kalau sudut berarti harus sama besar. Nah, kongruen ini lambangnya nih kayak gini. Terus gimana cara tentuin suatu segitiga itu kongruen? Caranya dia dibagi jadi beberapa macam. Ada 2 macam cara. Ada yang sudut sisi atau yang sisi ada yang sudut sisi sudut sisi sama yang apa namanya? Apa sih namanya? Sebaliknya. Bukan, sama yang khusus buat yang segitiga siku-siku. Contohnya kalau di segitiga ini cara mengukur kongruen gimana? Pertama kita cari sisi yang bersesuaian. Contohnya ini kita punya trapesium sih namanya? Bro, ini trapesium sih? Trapesium. Iya. Kita punya trapesium. Kita punya trapesium A sama trapesium B. Nah, di trapesium A ada sisi AB. Sisi AB di trapesium B bersesuaian dengan sisi apa? Apa? Sisi AB bersesuaian sama sisi apa di ini ya? Oke. Terus sisi BC sesuai sama FG. Sisi CD berarti sesuai dengan sisi IH. Terus yang BA HE. Jadi sisi yang bersesuaian dengan dia. Nah, sudut-sudutnya juga harus sama bersesuaian sama besar. Kalau di sini kalau sudut masih ada kayak ini. Nah, ini misalkan ini ada di trapesium trapesium A ada sudut D. Sudut D di trapesium D bersesuaian sama apa? Sudut apa? H. Jadi nulisnya sudut
Sudut D bersesuaian sama besar dengan sudut H. Gitu. Ini kalau kongruen. Kalau kesebangunan, ini yang kesebangunan. Syarat kesebangunan sama, ada dua juga kayak kongruen. Pertama, perbandingan panjang sisi yang bersesuaian harus dinilai. Jadi kalau misalkan nggak sesuai ya nggak dinyatakan bangunan. Terus udah gitu, sudut yang bersesuaian besarnya sama kayak kongruen ini. Nah ini contoh soalnya. Ini ada bangun A dan bangun B. Coba kita buktiin kalau ini tuh kesebangunan atau enggak ya. Pertama, kita cari dulu sisi yang bersesuaian. Ini tuh sebenarnya sama aja bangunnya, cuman yang ini figuran, ini begini. Coba lihat. Coba EF berarti kesebangunan sama sisi yang mana? EF. Iya. AD. AD. ADA. AB. Terus sisi EH berarti bersesuaian sama yang mana? AD. AD. Terus sisi FG itu yang panjang ini bersesuaian sama apa kalau di sini? DC. HG bersesuaian dengan DC. Nah, kalau sudut-sudut yang bersesuaian, berarti sudut G. Di sini sudut G ini X. Sudut C-nya berapa? Sudut C 23 derajat. Berarti kalau misalkan ini kesebangunan, berarti X-nya berapa? 23 derajat juga. Kalau sudut H sama sudut Sekarang saya akan menerangkan bagaimana cara menentukan sisi-sisi bangun datar pada trapesium. Pertama, trapesium sebangun ada 3 rumus, yaitu E sama dengan A dikali G ditambah B dikali C per A ditambah B. Kedua, ada C sama dengan D dikali A kuadrat per B kuadrat. Ketiga, ada C dikali B kuadrat per A kuadrat. Nah, di sini ada contoh soal yang ditanya adalah berapa nilai D dan E. Sedangkan yang hanya diketahui di sini adalah nilai A sama dengan 3, B sama dengan 4, C sama dengan 18. Nah, pertama-tama kita harus mencari nilai D-nya. D sama dengan C dikali B kuadrat per A kuadrat. D sama dengan nilai C-nya adalah taruh di sini 18 dikali B kuadratnya sama dengan 4 kuadrat per A kuadratnya sama dengan 30 kuadrat. 3 kuadrat sama dengan 18 dikali 16 per 9. Nah, di sini harus kecil. 9 dicoret, 18 jadi berapa? 2 sama dengan 2 dikali 16 sama dengan 32. Nah, sama dengan hasil 32. Nah, sekarang tinggal mencari nilai E-nya. E sama dengan A dikali D ditambah B dikali C per A ditambah B sama dengan nilai A-nya sama dengan 3 dikali nilai B-nya sama dengan di sini 32 ditambah nilai B-nya sama dengan 4, nilai C-nya sama dengan 8 dikali nilai C-nya sama dengan 18 sama dengan per A-nya sama dengan 3 ditambah nilai B-nya sama dengan 4 sama dengan 96 ditambah 72 per 7 sama dengan hasilnya 168 per 7. 168 per 7 sama dengan hasil 24. Di sini saya akan menerangkan dan menentukan sisi-sisi bangun datar pada segitiga siku-siku. Di sini ada soal tentukan panjang sisi. Yang pertama ada panjang sisi BD, panjang sisi AB, dan panjang sisi BC. Sebelumnya di sini ada segitiga siku-siku yang panjangnya panjang CD 18 cm, panjang DA 32 cm. Kita akan mencari
DC dan berbanding dengan AD berbanding BD. Panjang BD itu di sini adalah X. Jadi kita belum tahu hasilnya berapa. Panjang DC di sini adalah 18 berbanding panjang AD itu 32 dan panjang BD itu X. Jadi ini kan dikalikan silang. Jadi X kuadrat sama dengan 18 dikali 32. X kuadrat sama dengan 18 dikali 32 sama dengan 576. X sama dengan akar dari 576 itu berapa? 24 betul. Akar dari 576 adalah 24 cm. Jadi di sini panjang BD adalah 24 cm. Selanjutnya di soalan kedua menentukan panjang AB. Panjang AB di sini rumusnya adalah AD kuadrat ditambah BD kuadrat karena ini adalah rumus Pythagoras. Jadi AD kuadrat di situ AD kuadratnya adalah 32 kuadrat ditambah BD-nya 24 kuadrat sama dengan akar dari 32 kuadrat ditambah 24 kuadrat sama dengan 1024 ditambah 576 sama dengan akar dari 1600 itu adalah 40 cm. Jadi jawaban panjang sisi AB adalah 40 cm. Selanjutnya di soalan ketiga ada panjang BC. Panjang BC juga sama, di situ menentukan sisi BC. Sisi CA kuadrat itu adalah 50 kuadrat dikurang AB kuadrat sama dengan AB kuadrat adalah 40 kuadrat dari sini. Jadi akar dari 250 dikurang 1600 sama dengan BC-nya adalah akar dari 900. Akar dari 900 itu adalah 30 cm. Jadi panjang BC di sini adalah 30 cm. Kali ini saya akan menentukan sisi bangun pada segitiga sejajar. Jadi di sini ada segitiga yang belum diselesaikan, yaitu bagian Q sama T. Jadi langkah pertama yaitu misahkan segitiga kecil dan dengan yang besar. Lalu di sudut-sudutnya dikasih huruf dan disamakan S, F. Angkanya juga disamakan. Terus yang segitiga besar disamakan ke yang kecil. Terus ini 9 dibagi 12 karena tepatnya sama dengan 15 per 15 tambah X. Lalu 9 sama 12 bisa dibagi angka berapa? 3. Nah, lalu 3 9 bagi 3 yaitu 3 dan 12 bagi 3 yaitu 4. Lalu dikali silang 4 kali 15 60. 15 kali 3 45. jadi 60 sama dengan 45 ditambah 3 kali X jadi 3X sama dengan 60 kurang 45 sama dengan 60 45 tidak luas jadi minus 45 sama dengan 3X. 60 dikurang 45 sama dengan 15 sama dengan 3X. Nah 15 sama 3 bisa dibagi sama dengan 5. Jadi hasilnya itu 5.